Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Saya Andi Hamjan, SPD, MPD, Kepala SLB Negeri 1 Makassar, SLB Negeri Pembina tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, Sekolah Penggerak Angkatan Pertama. Pada Hari Guru Nasional tahun 2022 ini, saya mempersembahkan karya praktik baik saya dengan judul Pelestarian Kearifan Lokal dan Pengembangan Literasi sebagai bentuk pewujudan implementasi proyek profil pelajar Pancasila di SLB Negeri 1 Makassar. Kepala sekolah sebagai leader di satuan pendidikan tentu mempunyai tanggung jawab peranan dan yang sangat besar terkait perkembangan sekolah maupun perkembangan kegiatan pembelajaran di sekolah, serta perkembangan kemandirian, karakter, akhlak peserta didik. Apalagi dengan label sekolah penggerak, tentu memiliki tanggung jawab yang lebih besar lagi terkait program-program sekolah maupun program pengembangan lainnya. Untuk menjalankan program kerja tersebut, maka kepala sekolah wajib menyediakan seluruh kebutuhan kegiatan pembelajaran seperti aksesibilitas peserta didik, ruang vokasi, sarana olahraga, serta sarana untuk melakukan kegiatan seni, tempat pembelajaran di ruang kelas yang kondusif, tempat pengembangan permainan tradisional, serta tempat permainan lainnya. Semua ini dilakukan demi terwujudnya kualitas pembelajaran yang lebih baik, terkhusus kualitas keluaran atau output yang orientasinya seluruh peserta didik memiliki kemampuan kemandirian dalam berinteraksi di masyarakat. Atas dasar itulah sehingga kepala sekolah berinisiasi membangun arena yang mampu menampung dan mengakomodir seluruh peserta didik untuk melakukan aktivitas secara bersama-sama. Karya praktik baik ini sangat penting kami lakukan mengingat banyak peserta didik jenuh dan bosan mengikuti proses pembelajaran di kelas, sehingga perlu membuat ruang terbuka untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran terhadap peserta didik. Alasan kami memilih praktik baik ini tentu perlunya pelestarian kearifan lokal, khususnya permainan tradisional. Perlunya tempat terbuka untuk melakukan kegiatan pembelajaran pada peserta didik, khususnya peserta didik pemula sehingga tidak jenuh dan bosan dalam belajar. Maka dibuatkanlah pohon literasi yang berada di sekitaran panggung dan lapangan. Panggung arena multifungsi ini sebagai tempat melaksanakan unjuk karya peserta didik. Tentu dalam melaksanakan program ini, tantangan-tantangan dapat kami alami. Dalam pelaksanaan praktik baik ini, beberapa kendala-kendala yang kami dapatkan seperti dukungan dari seluruh stakeholder di SLB Negeri 1 Makassar dalam hal membangun panggung arena multifungsi ini belum maksimal. Dan kurangnya dana dalam pengembangan panggung arena multifungsi ini. Tentu dalam mengatasi tantangan tersebut, maka solusi-solusi yang kami lakukan secara berkolaborasi, melibatkan seluruh pendidik dan tenaga kependidikan, serta komite dalam merancang dan membangun panggung arena multifungsi ini. Dan juga melibatkan komite dalam hal pendanaan dan memakai barang bekas untuk dapat difungsikan kembali, sehingga menjadi bahan utuh yang bisa dipakai dalam pembuatan panggung arena multifungsi, serta pembuatan pohon literasi. Kegiatan-kegiatan atau aksi yang kami laksanakan, tentu inilah yang menjadi pokok utama dalam hal praktik yang kami lakukan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh penulis dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana dalam beraktivitas dalam mengembangkan literasi, aktivitas permainan tradisional, serta kegiatan unjuk bakat peserta didik. Yang pertama, penyediaan panggung aksi. Tentu panggung ini kami buat secara bergotong royong. Sebagian bahannya diambil dari bahan bekas yang melibatkan pendidik dan tenaga kependidikan serta orang tua siswa dan komite sekolah yang manfaatnya untuk melaksanakan kegiatan pementasan seni, pagelaran karya, serta kegiatan yang berliterasi oleh peserta didik. Panggung ini mengakomodir seluruh aktivitas peserta didik di SLB Negeri 1 Makassar yang dapat dijadikan sebagai tempat melakukan pagelaran produk dan hasil implementasi proyek profil pelajar Pancasila. 2. Pembuatan pohon literasi. Memanfaatkan pohon hidup yang ada di sekitaran panggung atau lapangan untuk dijadikan media dalam memasang huruf-huruf bisindo maupun huruf-huruf braille. Pohon ini berada di sekitaran panggung dan lapangan olahraga tradisional
Yang di tempat ini peserta didik sering berkumpul dan melakukan aktivitas. Sehingga secara tidak langsung peserta didik sambil bermain dan beraktivitas di lapangan dan di panggung, serta didik juga bisa melakukan aktivitas membaca, menghitung berdasarkan huruf atau angka-angka yang sudah dipasang di pohon tersebut. Pohon ini kami desain mulai dari pemasangan pondasi tempat duduk di bagian bawah batang pohon tersebut yang bertuliskan pesan-pesan motivasi atau huruf-huruf lontara, huruf ciri khas bahasa daerah Makassar. Yang selanjutnya didesain sampai ranting yang memasang huruf-huruf braille maupun huruf-huruf bisindo. Tentu ini sangat bermanfaat bagi peserta didik dalam hal memudahkan mengenal huruf-huruf atau angka-angka serta huruf lontara yang ada pada pohon tersebut. Pohon ini kami namakan pohon literasi karena mulai dari batang bawah yang didesain menjadi tempat duduk sudah dipenuhi dengan angka atau huruf-huruf sampai pada ranting atas yang dijadikan tempat memasang huruf bisindo dan huruf braille. Selanjutnya yang ketiga, penyediaan lapangan permainan tradisional. Ada dua macam lapangan permainan tradisional yang kami buat sebagai tempat untuk melakukan aktivitas permainan tradisional, yaitu lapangan permainan dende-dende dan lapangan permainan asin. Olahraga ini kami galakkan kembali sebagai bagian dari pelestarian budaya maupun permainan tradisional yang saat ini hampir punah. Padahal permainan tradisional ini merupakan kearifan lokal masing-masing daerah yang sesungguhnya dapat memperkaya budaya nasional kita. Permainan tradisional ini kami pilih karena dapat beradaptasi dengan kondisi dan karakter peserta didik kami ataupun permainan tersebut diantaranya. Permainan asing. Pada dasarnya permainan ini adalah ada pada masing-masing daerah, namanya saja yang berbeda. Misalnya di Jawa Barat dikenal dengan gala asin, di Riau dikenal dengan gobak sodor, sedangkan di Makassar dikenal dengan permainan asing. Lapangan ini dibuat berbentuk segi empat yang dibagi menjadi 6. Dua tim yang ikut dalam permainan berperan sebagai tim penjaga dan tim penyerang. Permainan di setiap garis batas ada pemain penjaga yang menghalangi tim lawan yang berusaha melewati garis batas yang sudah ditentukan. Untuk yang bertugas di garis vertikal, satu orang yang memiliki keseluruhan akses di garis tengah lapangan. Sedangkan tim penyerang satu persatu pemainnya melewati penjaga di setiap garis. Manfaat dari permainan adalah melatih ketangkasan, kecerdikan, dan kerja sama. Yang kedua, permainan dende-dende. Salah satu permainan tradisional di Indonesia adalah dende-dende. Dende-dende ini adalah nama permainan dari bahasa Makassar. Dende-dende artinya berjalan dengan satu kaki. Dende-dende ini juga populer di berbagai daerah di Indonesia dengan istilah dan nama yang berbeda, tapi cara dan tujuan permainannya hampir sama. Permainan ini dimainkan oleh anak laki-laki maupun perempuan. Bentuknya pun unik dan tidak menyulitkan karena hanya menggunakan alat apa adanya. Tentu dalam mengerjakan praktik baik ini, kami memilih strategi-strategi yang digunakan. Dalam pelaksanaan kegiatan, kepala sekolah tidak menjadi pemeran tunggal. Tetapi satu hal tentu, dalam menjalankan program ini harus melibatkan seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Dengan harapan, seluruh program-program yang direncanakan dapat berjalan dengan baik. Semakin banyak yang memikirkan terkait perkembangan sekolah, maka semakin cepat pula penyelesaian program sekolah yang direncanakan. Peserta didik khususnya penyediaan panggung aksi, pohon literasi, di lapangan permainan tradisional. Strategi yang dilakukan, mengadakan rapat atau pertemuan terhadap tim pengembang sekolah dengan membahas tentang rencana penyediaan panggung aksi, pohon literasi dalam lapangan permainan tradisional. Yang kedua, mengadakan rapat atau pertemuan dengan pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendapatkan masukan terkait penyediaan panggung aksi. Yang ketiga, mengadakan pertemuan dengan komite sekolah dan orang tua siswa yang membahas tentang penyediaan panggung aksi, pohon literasi dalam lapangan permainan tradisional, serta meminta dukungan baik dalam bentuk tenaga maupun materi demi kelancaran rencana penyelesaian. Demikian persembahan karya praktik baik saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.